Malam semakin larut dan dingin semakin bertambah. Rasulullah dan Abu Bakar berjalan menapaki padang pasir kota Mekah menuju arah selatan untuk hijrah ke Madinah. Sementara itu, di rumah Rasulullah para tentara Quraisy terbangun dan telah mendapat komando untuk mengeksekusi Rasulullah. Mereka mengintai ke dalam rumah dan melihat seseorang yang tengah tidur di ranjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, salah satu faktor berhasilnya dakwah Rasulullah SAW adalah karena beliau memiliki sahabat-sahabat yang sukarela membantunya menyebarkan ajaran Islam dan mendukung setiap langkahnya. Salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yakni sahabat Nabi yang menggantikan Rasulullah tidur di ranjang beliau SAW untuk mengecoh kaum kafir Quraisy yang akan membunuh beliau SAW. Kejadian tersebut merupakan kejadian yang mencekam dan hampir dapat merenggut nyawa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Pada awalnya, Ali bin Abi Thalib tak pernah menyangka jika Rasulullah SAW meminta bantuannya untuk menggantikan beliau di tempat tidurnya. Di samping itu, Rasulullah SAW pergi berhijrah ke Madinah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ali radhiyallahu anhu mengetahui resiko terburuknya adalah ia bisa saja dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun, karena kecintaannya kepada Rasulullah sebagai pemimpinnya, Ali radhiyallahu anhu rela melakukan hal tersebut sebagai sahabat Nabi yang menggantikan tidur. Lantas, bagaimana kisah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang menyamar menggantikan Rasulullah SAW? Simak terus video ini. Namun sebelum lanjut ke videonya, silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, gelombang hijrah kaum muslimin dari Mekah ke Madinah, baik secara individu maupun secara berkelompok, sangat menimbulkan kekhawatiran di kalangan kaum kafir Quraisy. Mereka khawatir kaum muslimin akan bersatu. Jika bersatu, berarti menjadi ancaman bagi keberadaan kaum kafir Quraisy dan budaya paganismenya. Kekhawatiran itu kian menjadi jika Rasulullah SAW ikut hijrah bersama mereka, lalu memimpin kaum muslimin. Ini tentu menjadi ancaman yang sangat menakutkan, karena mereka mengetahui betapa sangat berpengaruh kedudukan Rasulullah SAW di hati kaum muslimin. Kaum musyrikin Quraisy juga mengetahui kesiapan kaum muslimin, rela berkorban demi membela agama yang dibawa Rasulullah SAW. Terlebih lagi, dengan keberadaan kabilah Aus dan Khazraj yang telah menerima kaum muhajirin. Dua kabilah tersebut memiliki kemampuan yang tidak bisa diragukan. Begitu pula secara geografis, kota Madinah dengan posisinya yang strategis merupakan jalur perdagangan yang menjadi sumber utama penghidupan kafir Quraisy. Dengan kekhawatiran dan ketakutan mereka atas hal-hal tersebut, akhirnya mereka merencanakan untuk membunuh Rasulullah SAW. Al-Quran telah menjelaskan inti pendapat-pendapat yang dilontarkan dalam pertemuan itu. Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu, mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran Surat Al-Anfal ayat 30. Meskipun kaum Quraisy membuat makar, tetapi mereka tidak mengetahui makar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tipu daya mereka secara tepat diketahui oleh Rasulullah SAW. Karena seusai pertemuan itu, malaikat Jibril alaihissalam kemudian mendatangi Rasulullah SAW. Jibril alaihissalam memberitahukan perihal hasil pertemuan itu, dan selanjutnya Rasulullah SAW diperintahkan agar tidak bermalam di tempat tidurnya pada malam itu. Imam Bukhari dan At-Tabari meriwayatkan hadis dari Ibnu Ishaq. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan izin untuk hijrah, beliau SAW datang ke rumah Abu Bakar dengan mengenakan kain penutup wajah. Kedatangannya bukan pada waktu yang biasanya untuk berkunjung. Abu Bakar mengetahuinya. Kedatangan Rasulullah yang tak lazim ini mengisyaratkan bahwa beliau datang dengan membawa masalah yang sangat penting. Setelah mendapatkan izin masuk, beliau SAW pun masuk dan meminta kepada semua yang ada di rumah
selain Abu Bakar untuk keluar supaya mereka tidak mengetahui pembicaraan yang hendak disampaikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun memberitahukan bahwa semua yang hadir adalah keluarganya sendiri. Setelah itu, Rasulullah SAW memberitahukan bahwa Allah telah memberikan izin kepadanya untuk berhijrah sembari meminta Abu Bakar radhiyallahu anhu menemaninya. Kemudian, pada malam akan hijrah itu, malam yang gelap gulita dan dingin yang menusuk sampai ke sumsum terdalam, di luar rumah sekelompok orang-orang Quraisy dengan pedang dan tombak tampak seperti tentara yang sedang patroli mengitari rumah yang ditempati Rasulullah SAW bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Orang-orang Quraisy itu memang sedang patroli mengepung rumah Rasulullah SAW. Mereka telah berencana akan menangkap, bahkan akan membunuh Rasulullah SAW. Tetapi mereka masih menunggu komando dari pimpinan mereka, Abu Jahal. Sementara di dalam rumah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berbaring di atas tempat tidur Rasulullah. Sesuai perintah beliau, Ali radhiyallahu anhu menggantikan Rasulullah malam itu di tempat tidur dan memakai selimut yang biasa digunakan Rasulullah. Ali, pakailah jubah hijauku ini dan tidurlah di ranjangku seakan-akan kamu adalah diriku, perintah Rasulullah. Baik, wahai Rasulullah, saya akan menyamar sebagai Anda, jawab Ali tanpa ada keraguan sama sekali dalam dirinya. Padahal penyamaran tersebut sangat berbahaya bagi keselamatan nyawanya. Aku dan Abu Bakar akan berangkat lebih dahulu ke Madinah. Tinggal engkau di Mekah sementara waktu untuk menyelesaikan semua amanah umat. Baik, wahai Rasulullah. Kemudian Ali radhiyallahu anhu berganti baju menggunakan baju milik Rasulullah. Lalu Ali radhiyallahu anhu segera berbaring di ranjang Rasulullah SAW. Sedangkan Rasulullah bersiap keluar rumah yang dijaga ketat oleh tentara Quraisy. Rasulullah dan Abu Bakar kemudian menyelinap keluar rumah tanpa terlihat oleh kaum kafir Quraisy. Rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat para tentara Quraisy tertidur pulas dan Rasul pun bisa pergi dengan selamat. Rasulullah dan Abu Bakar menyusuri jalan yang terjal menuju Gua Sur. Malam semakin larut dan dingin semakin bertambah. Rasulullah dan Abu Bakar berjalan menapaki padang pasir kota Mekah menuju arah selatan untuk hijrah ke Madinah. Sementara itu, di rumah Rasulullah para tentara Quraisy terbangun dan telah mendapat komando untuk mengeksekusi Rasulullah. Mereka mengintai ke dalam rumah dan melihat seseorang yang tengah tidur di ranjang. Itu pasti Muhammad, ucap salah seorang dari mereka. Ayo kita masuk rumah Muhammad sekarang juga, timpal yang lain. Kita habisi Muhammad, dia sedang lengah sekarang, tegas yang lainnya. Ketika masuk ke kamar Rasulullah, mereka gembira melihat masih ada orang yang berbaring di tempat tidur. Sosok yang tengah tidur itu dikepung dengan pedang yang terhunus. Hai Muhammad, bangunlah, kami datang untuk membunuhmu. Kemudian sosok itu bangun dan membuka selimutnya. Ketika selimut diangkat, ternyata mereka hanya mendapati Ali yang sedang tidur. Aku bukan Muhammad yang kalian cari. Orang-orang Quraisy yang hendak membunuh Rasulullah tersebut kaget. Mereka tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Ternyata bukan Rasulullah SAW, melainkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hai Ali, kenapa bukan Muhammad yang tidur di sini? Di mana dia berada? Aku tidak tahu, jawab Ali dengan santainya. Tentara Quraisy tersebut bingung dan kecewa karena mereka gagal membunuh Rasulullah SAW. Lalu mereka meninggalkan rumah Rasulullah dengan tangan hampa dan kemudian mereka melakukan pengejaran. Sahabat Muslim, demikianlah kisah penyamaran Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menggantikan Rasulullah SAW untuk mengecoh kaum kafir Quraisy yang akan membunuh Rasulullah SAW. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.